Mari kita membaca Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal ketiga. Kita membaca dari ayat yang ke-9 dan seterusnya. Pasal ketiga ayat ke-9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Semua membaca ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya berkhotbah pasal 3, 1 jam selesai. Tapi setelah saya mulai menjadi orang yang dewasa, yang lebih matang, umur 40-an, saya khotbah ini perlu 3 jam baru selesai. Sekarang saya menjadi orang tua, saya khotbah ini 10 jam belum selesai. Apa sebabnya? Makin berkhotbah, makin merenungkan, makin menyadari, dan makin menggali, baru tahu berapa limpah kebenaran yang tersimpan di dalam dialog antara Yesus dan Nikodemus. Siapakah Nikodemus? Dia bukan mewakili seorang pribadi. Dia mewakili puncaknya pengertian seluruh bangsa tentang firman Tuhan perjanjian lama. Siapakah Nikodemus? Dia ada kristalisasi dari bersatu bangsa yang sudah menerima Taurat Tuhan 1500 tahun di dalam perenungan, meditasi, pelajaran akademis setelah 15 abad. Dan dia mempunyai sesuatu kebingungan. Kita sudah mempunyai semua, tetapi tidak mempunyai kuasa seperti Yesus. Kita sudah mengerti semua, tapi tidak mendapatkan penyertaan konkret seperti yang dialami oleh Yesus. Ya Rabi, kami tahu kalau engkau tidak disertai Tuhan, tak mungkin melakukan mujizat-mujizat ini. Sudah 400 tahun tidak ada nabi. Sudah ratusan tahun tidak ada mujizat. Sekarang mendadak nyata, realita di depan mata saya. Di dalam zaman kita melihat ada orang namanya Yesus melakukan mujizat. Tapi saudara-saudara, kalau orang tidak beriman, matanya berapa besar tetap buta. Itu seperti antara seluruh orang Farisi, tidak ada orang yang menghargai, tidak ada orang yang appreciate apa yang dikerjakan Yesus. Hanya satu namanya Nikodemus. Jadi bolehkah saya katakan Nikodemus ada hati nurani yang masih belum tidur dari seluruh kebudayaan daripada orang Yahudi? Bolehkah saya mengatakan dia adalah satu mutiara di tengah-tengah semua yang sudah menjadi pasir? Dan dia datang kepada Yesus dengan rindu, dengan haus, dengan lapar untuk mengerti apa sih? Kenapa di dalam kebudayaan yang tertinggi, di dalam seluruh perjanjian lama, di dalam zaman dunia, di mana semua kebudayaan lain sedang tidur, kami mengerti Taurat, mengerti firman, mengerti ajaran Nabi, tapi kami tetap bingung. Kenapa penyertaan itu tidak konkret? Kenapa tidak kuasa untuk melakukan mujizat seperti kamu? Kenapa penyertaan Tuhan seperti sudah hilang? Tell me the truth. Please share your secret. Let us know what is the mystery behind your deeds, your miracles performance that you are teaching. Tell us. Bolehkah Yesus menyimpan rahasia Anda kasih tahu sama dia? Yesus harus memberitahu. Karena kesempatan ini bukan hanya satu kali, dan hanya kepada satu orang. The only man, the only occasion, the only opportunity to meet with the leaders of the Judaism religion and Judaism in culture is to talk with Nicodemus. Yesus mengatakan kalimat-kalimat semua bikin dia lebih bingung. Jadi orang mau cari kebenaran harus dibingungkan dulu daripada kekacauan.
Jangan kira engkau makin belajar makin pintar, makin belajar makin pintar. Seorang murid teologi yang akhirnya menjadi rekan dari dosen saya, yang menjadi dosen rekan saya, mengatakan, sebelum aku belajar teologi, saya mengerti international law dan saya mendapat pengetahuan begitu banyak. Baru saya belajar teologi. Waktu masuk dalam teologi, baru saya sadar teologi itu seperti lautan yang tidak tahu dalamnya. Bagaimana bisa diukur? Such unfathomable richness of the theological understanding which I didn't know before. Dibanding sama studi yang saya pernah lakukan di dalam international, that is nothing. This is so many, everything inside. Memang ini benar. Tetapi kalau Nikodemus datang ke Yesus, dia bukan sungguh-sungguh, bukan benar-benar mau cari kebenaran. Dia akan langsung dengar satu kalimat, tak cocok dengan perasaan dia pulang. Nah, ini keadaan gini. Banyak orang bilang sama saya, dengar khotbah pasti potong terlalu dalam, aduh susah. Sudah dari Senin sampai Sabtu kerja berat, mati-matian pikir otak tentang uang. Minggu dipikirkan lagi tentang Tuhan. Capek, berat, susah. Saya bisa mengatakan, biar susah di sini. Kalau Ustaz sampai bisa mengatasi kesusahan, dia mendengarkan firman yang benar-benar berbobot. Lalu dari Senin sampai Sabtu engkau akan menjadi longgar. Tidak susah lagi. Banyak orang tidak mau bergumul tentang kebenaran yang menjadi induk, lalu mau bergumul dalam hal-hal yang kecil. Nikodemus berlainan dengan semua orang Farisi. Dia datang, dia mau mengerti. Begitu bicara dengan Yesus, baru tahu kalau apa-apa punya Yesus ngatakan, dia tidak ngerti. You must be born again. How can it be? I'm old. Should I go back into my mother's womb and born again? Orang sudah tua bagaimana kembali ke dalam rahimnya ibunya lalu lahir kembali lagi? Saya tidak ngerti. Angin bertiup menurut kemauan diri sendiri, bukan kemauanmu. Dari mana engkau tidak tahu, kemana engkau tidak tahu, tapi suaranya kau dengar. Orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus juga seperti ini. Dia tak ngerti lagi. Kenapa sih? Kok bisa ada hal ini terjadi? Yesus bilang, juga tidak tahu. Saya kasih tahu. Yesus sekarang sudah sedikit tidak sabar. Dia mengatakan satu kalimat yang menakutkan orang. Yesus mengatakan, kamu guru orang Israel dan kamu tidak mengerti hal-hal ini. Kamu tidak mengerti tentang kedaulatan dari angin seperti Roh Kudus, tidak diganggu-gugat. Kamu tidak mengerti manusia perlu hidup yang baru. Kamu tidak mengerti bahwa engkau harus diperankan pula sebagai orang Farisi. Apa sih yang diperlukan oleh kebudayaan Yahudi? Apakah yang diperlukan oleh orang Farisi? Oh, tidak ada. Kami sudah tahu semua. Kami sudah belajar semua. Bangsa-bangsa seluruh dunia tidak ada yang bisa banding dengan orang Israel. Kami tahu semua. Kamu tidak perlu apa? Saya kasih tahu. Kamu perlu diperankan pula. Karena apa yang engkau pelajari semua itu cuma hal-hal kognitif. Tetapi secara hidup engkau tidak ada hidup dari Tuhan. Semua omong kosong. Saudara-saudara, seorang ayah ketemu anak yang sudah sekolah 8 tahun di luar negeri, lalu pulang, duduk. Papa yang kasih engkau minuman, papa yang sajikan teh. Papanya ambil satu gelas, lalu bilang silakan minum. Engkau suka teh manis, ini loh. Anak itu minum, Pak, nggak manis, kurang. Engkau kurang udek yang pernah dia udek terus, tetap nggak manis. Pak, kurang manis, udek yang keras, ya, tetap nggak manis. Sudah gini, Papa bilang, aduh cilaka, aku lupa kasih gula. Kalau lupa kasih gula, udek kok sampai seluruh badan dansa, tetap nggak manis. Apa yang kau perlu? Sudah ada gelasnya, sudah ada tehnya, semua sudah ada. Yang perlu apa? Tidak ada gula. Apa yang engkau ada? Ada Taurat, ada Nabi, ada ajaran, ada seluruh perjanjian lama. Yang kurang apa? Hidup baru. You must be born again. You tahu tidak? Seluruh kebudayaan, seluruh akademik, kalau tidak hidup, itu kosong. Nah, apa yang mau diberikan oleh Tuhan? Bukan Taurat, bukan Nabi, tapi hidup kekal hanya ada pada Yesus Kristus.
You datang mencari saya mau apa? Mau tahu rahasia kau bisa melakukan mujizat? Mau tahu kenapa engkau dapat penyertaan Tuhan begitu? Kenapa engkau mempunyai kekuatan yang tidak dapat kita? Kami semua orang Farisi apapun ada, tapi saya rasa sesuatu tidak ada di aku. Apa sih itu? Coba kasih tahu. Tuhan Yesus dia bilang, itu loh, ini resepnya, ini. Tuhan bilang, you must be born again. Resepnya bukan cara. Kalau saya dengar orang menanya sesuatu, bagaimana caranya untuk bisa berbuat di dalam penginjilan, saya sudah merasa orang yang tidak beres. Karena yang dia perlu itu adalah cara. Dia kira cara ini, cara itu akan berhasil. Rahasianya bukan cara, rahasia adalah dipenuhi Roh Kudus, dapat kuasa daripada Tuhan, betul-betul setia kepada firman, dan penuh cinta kasih kepada orang yang kau injili. Bukan cara. Semua orang yang tanya tentang cara, seperti kalau sudah ada metode yang baru, dia semua selesai. Seperti orang Farisi datang kepada Yesus Kristus, yang perlu itu cara. Yesus bilang, no, you have knowledge, you have the strategy, you know everything, academic, you have cognitive achievement, but you need the new life. You need to be born again. Apa sih itu? Saya tidak pernah pikir ke situ. Aku cuma pikir yang penting cara-cara. Cara itu yang utek, ya sendoknya yang besar, lalu uteknya yang keras. Bukan. You need the sugar inside. You need the spirit. You need the power from above. You need to be born again. You need the new life from God. Kalau begini, dia tanya, mengapa bisa terjadi hal ini? Apa? Yesus mengatakan, kau guru Israel, tapi kau tidak tahu hal ini. Ini kalimat terlalu berat. Kalau saya interpretasikan dengan keadaan sekarang, Yesus berkata, kau berani buka sekolah Kristen? Kau tidak tahu apa itu Kristen, dan kau tidak tahu itu sekolah itu apa. Kau berani kerjakan hal yang kau sendiri tidak tahu. Kau berani mengajar orang hal yang kau sendiri tidak ngerti. How can you be so courageous? Engkau berani mengajar orang lain tentang hal yang kau tidak tahu. Engkau guru Israel, engkau tidak tahu. Saya paling takut kalau pendeta sendiri tidak mengetahui apa itu pendeta, lalu menjadi pendeta. Saya takut kalau orang itu menjadi guru, tapi dia tidak tahu apa itu guru. Saya takut kalau seorang presiden pakai uang berpuluh-puluh miliar, triliun untuk bisa sampai orang pilih dia, tapi dia tidak tahu apa itu tugas presiden. Inginnya apa? Kedudukan. Lupanya apa? Kewajiban. Kita mau kedudukan, kita mau tempat tinggi, kita mau kemuliaan, tapi kita tidak tahu apa itu kewajiban. Saudara-saudara, orang seperti Madoff, dia taunya uang, tapi dia tidak tahu kewajiban harus dipercaya oleh orang lain. Maka keluar kalimat, I don't understand why people are so easy to be cheated. Kenapa engkau menipu? Ya karena gampang menipu. Akhirnya saya tidak ngerti, kok gampang menipu, ya aku tipu terus. Sekarang masuk penjara 150 tahun. Dia sebagai pengelola uang yang tidak ngerti harus bagaimana kewajibannya pengelola uang. Profesor yang tidak ngerti bagaimana menjadi contoh teladan murid, cilakalah dia. Seorang ahli Taurat yang sendiri tidak ngerti hal-hal tentang lebih penting dari Taurat, cilakalah dia. Kalau saya sebagai pengkhotbah yang sendiri tidak mengerti apa yang saya khotbahkan, cilakalah saya. Satu kali saya dengar profesor yang mengajar conducting di Yale University, dia berteriak seperti ini, who are you that you think you are qualified enough to stand before others and tell people what to do? That is the secret of conducting. That is the secret of professor. Kalau engkau tidak ngerti, tapi engkau berdiri di depan orang menuduh mesti gini. Lalu saya mau tanya, siapa memberikan kau hak? Kualifikasi kamu berdiri didasarkan prinsip apa? Bagaimanakah engkau boleh menganggap diri cukup pintar untuk memberitahu mesti gini? Siapa yang kasih hak itu? Jadi setiap leader, setiap orang mau mengajar orang lain harus mengerti apa artinya mengajar orang lain. Ini kalimat sindiran yang paling besar dari Yesus kepada seluruh kebudayaan Yahudi, sebagai seluruh sistem perjanjian lama yang sudah menganggap diri memuncak, sedangkan saat itu sedang akan dibuang oleh Tuhan.
Orang Yahudi tidak tahu, mereka sampai zaman Nikodemus sudah hampir dibuang seluruhnya. Sisa 40 tahun lagi bait Allah akan dihancurkan, dan itu Masada akan kalah total. Semua orang paling patriotis akan bunuh diri. Mereka tidak tahu, mereka terus berjuang supaya menang. Tuhan bilang, no more, you're finished. You never know you're finishing. You never know your time is up. Sama seperti Belshazzar. Pada malam itu dia makin berpesta. Ribuan orang datang ke istananya, menikmati dan mengagumi kemuliaan dia. Dan dia menganggap, saya raja besar. Saya akan bawa keluar semua itu sendok emas, garpu emas yang saya ambil sebagai bahan bukti saya menang. Saya hancurkan orang namanya Israel yang anak-anak dari Tuhan. Allah mereka tidak bisa menjaga mereka. Allah mereka tidak bisa mendefend mereka. Mereka semua kalah di bawah saya. Sehingga coba barang yang paling mulia, paling mahal dari negara, dari istana, semua saya rebut. Ayo pakai sendok. Sendok yang dulu dipakai oleh imam-imam untuk makan dan berterima kasih bertuhan Yehova. Sekarang mari kita main. Pakai sendok, minum kuah dari masakan-masakan kafir, daripada darah-darah. Waktu mereka makan separuh, dia kira dia sukses. Saat itu ada tangan yang bukan daripada manusia keluar di tembok, bertulis mini tigel uvarsin. Dia kaget, langsung pucat, langsung seperti orang mati. Tangan yang besar dari mana? Ini tangan siapa? Ini tulisan apa artinya? Tidak ngerti sama sekali. Dia panggil ahli bahasa, panggil profesor bahasa. Coba lihat apa ini? Tangan itu sudah tidak ada lagi. Tulisan itu tidak pergi, tetap di situ. Dia gemetar. Ini suatu hal yang tidak pernah saya pikir. Saya tidak ngerti. Lalu ahli bahasa mengatakan, ini bahasa Israel, ini bahasa Ibrani. Apa artinya? Saya juga tidak ngerti, tapi saya tahu ini bahasa Israel. Panggil profesor Ibrani, datang. Waktu dia bahasa, dia geleng kepala. Finish. Apa sih artinya? Coba kasih tahu. Aduh, cilaka. Habislah waktumu. Hari ini engkau berhenti menjadi pejabat pemimpin. Malam itu ada peperangan dari musuh datang merebut seluruh kekayaan, dan Belshazzar dibunuh malam itu. Waktu engkau paling sombong, saat itu engkau habis. Waktu engkau paling menganggap diri hebat, waktu Tuhan sudah sampai. Manusia yang bijaksana bukan manusia yang hanya bisa menghitung waktu dia di dunia. Manusia yang bijak adalah bisa menghitung waktu Tuhan duduk dia sampai di mana. Kalau engkau tidak pernah mengerti kapan waktunya yang Tuhan berikan kepada engkau, engkau tidak pernah bijaksana. Kalau engkau tidak tahu masih berapa kesempatan Tuhan karuniakan kepada engkau, tak mungkin engkau berbuat hal yang bernilai. Saya ketakutan kalau waktu saya habis. Itu sebab seumur hidup saya mengejar sendiri, mengajar sendiri, sehingga tidak ada satu hari yang dibuang dengan kosong, tidak ada satu jam yang dibuang dengan sia-sia. What I can do for you, God, show me that my time is short. My life is temporal. I need to be diligent in order to glorify you in doing my job, accomplishing my task according to your calling and the vision you gave me. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel anggap mereka hebat, saat itu dia tidak tahu Tuhan sedang bersiap untuk membuang mereka. Setelah itu seluruh perjanjian baru tidak lagi pakai bahasa Ibrani. Setelah itu 35 tahun, 40 tahun kemudian bait Allah dirobohkan. Dan setelah tahun 73, setelah peperangan kalah di Masada, maka dari sekarang itu sampai hari ini tidak ada lagi nabi, raja, imam. Hanya sisa rabi-rabi. Israel sedang dibuang oleh Tuhan, bukan oleh orang lain. Oleh Tuhan sendiri, tapi dia tidak tahu. Tadi orang itu tidak sadar. Maka Yesus sekarang memberikan sindiran. You are the teachers of Israelis, yet you do not know all these things. Engkau tidak tahu ini. Kalau engkau tidak tahu, kenapa berani jadi guru? Kalau engkau tidak ngerti, kenapa berani menjadi profesor? Saya mau tanya, yang dirikan sekolah Kristen, berapa banyak yang tahu apa itu pendidikan Kristen?
Saya mau tanya, ya dirikan gereja, berapa yang tahu apa itu artinya gereja? Saya tahu orang mengajar teologi, berapa banyak yang mengerti teologi yang sebenarnya itu apa? Karena saya tahu banyak orang, meskipun tidak semua, membangun sekolah hanya untuk cari profit. Mereka memberikan uang bangku setinggi mungkin. Kita mendirikan sekolah, mengerjakan apapun tidak berdasarkan motivasi duit. We are not profit minded. We are not market oriented. Our ministry is based on the calling of God. Saudara-saudara, dari permulaan melayani Tuhan sampai sekarang, hatinya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Akhirnya karena berkorban, rela melayani dengan sungguh-sungguh, mengakibatkan Roh Kudus menggerakkan banyak orang untuk sama-sama menjadikan pekerjaan Tuhan itu selesai. Saudara-saudara, beberapa hari saya mikir, kalau konsep bisa jadi itu mujizat betul-betul. Karena waktu dirikan gereja ada janji iman dari anggota gereja seluruh ribuan orang untuk bikin konsel tidak ada. Saya tidak pernah mengatakan ayo kasih uang untuk konsel. Orang kalau tidak ngerti konsep, tidak ngerti musik, tidak ngerti mandat budaya, kenapa dipaksa? Jangan memaksa yang ku cintai. Tunggu sama mereka rela sendiri. Kalimat ini saya baca berkali-kali, beratus kali di Alkitab sejak muda. And I know that is my principle. I'm not going to force to compel anybody to do what I want to do. Even though I know what I want to do is what God wants me to do. Nah, saya menunggu sampai you sadar. Menunggu sampai you rela. Sampai menunggu sampai engkau mempunyai pengertian daripada Roh Kudus yang membangunkan hati nuranimu. Nah, engkau mengatakan, I want to take part. I want to be inside. I want to be part of what you are doing. Baru engkau campur. Dan itu tidak apa. Kita tahan, sabar, tunggu sampai Tuhan memenuhi, memberikan kecukupan kepada kita. Cara pelayan begini jelas. We are not money oriented. We are not hoping to get the profit. Kita bukan menjadi orang kaya. Kita hemat sendiri. Lalu uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu satu pekerjaan Tuhan yang besar jadi. Kita sendiri miskin tak apa-apa. Pekerjaan Tuhan disukseskan. Ini sesuatu untuk ribuan orang, untuk jutaan orang. Tak boleh dikurangi. Hidup sendiri, tak boleh terlalu loyal. Kita harus mempentingkan Tuhan lebih dari pentingkan diri sendiri. Hei Nikodemus, engkau tidak mengerti hal-hal ini, tapi engkau berani mengajar. Lo nak mengerti apa sih? Masih tak tahu. Nak mengerti tentang hidup baru, nak mengerti tentang to be born again. Lo itu tidak ada di dalam perjanjian. Siapa bilang? Ada, tapi tidak perhatikan. Kenapa tidak perhatikan? Engkau terus diikat oleh satu kurungan akademik. Saudara-saudara, di sekolah apapun, aliran apapun, ada satu ikatan yang manusia di situ tidak keluar. Lalu dia kira dia akademik. Sekarang kita sangat kagum sama orang Milet, orang seperti Hudon, seperti itu Pissarro, seperti Cézanne, seperti Monet, seperti Van Gogh. Tetapi zaman mereka dikucilkan, mereka tidak dianggap penting karena mereka punya cara pikiran tentang seni, tidak mengikuti satu sistem akademik. Nah, sekarang saya memberikan contoh ini ya. Waktu itu di Paris ada satu organisasi mempamerkan lukisan yang paling bernilai setiap tahun satu kali. Pameran itu namanya pameran salon. Barang siapa yang mau diterima lukisannya untuk menjadi pameran salon, itu orang pasti terkenal. Karena seluruh Paris, dunia lapisan paling tinggi, mereka salut. Yang dipilih oleh salon pasti yang paling tinggi, paling bernilai. Tetapi itu salon sendiri terikat oleh apa? Aristokratisme. Kalau lukisan engkau tidak menyesuaikan taste atau sesuatu selera daripada aristokratisme, tak mungkin masuk.
Lalu taste itu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh tradisi orang otorita. Jadi orang-orang selama 100 tahun lebih mempunyai satu penilaian filsafat yang disebut nilai daripada seni yang baik. Mestinya gini. Dan semua belajar itu, anak muda yang tidak tahu apa belajar supaya diterima, supaya mengerti akademik sistem, satu tradisi. Dan akhirnya mereka semua terikat oleh salon. Dan orang apa yang diterima? Lukisan apa? Kalau you bisa melukiskan perempuan yang cantik lalu pakai pakaian daripada Romawi atau Greka kuno yang paling lapisan tinggi, wah, itu lukisanmu makin indah. Atau sama sekali tidak pakai pakaian, itu pasti indah. Maka orang-orang seperti Boucher, seperti Fragonard, seperti David, seperti orang-orang namanya itu Lacroix. Nah, ini semua ada pelukis-pelukis yang tertinggi, aristokratisnya dan posturnya sebenarnya. Lalu ada semacam orang yang tidak mau ikut. Orang-orang itu tidak mempunyai uang beli rumah yang besar di Paris. Tidak termasuk orang yang dia anggap besar, dikucilkan. Semua lukisan mereka ini tidak bernilai. Wah, nama tidak diterima. Lalu mereka itu kumpulkan satu kelompok. Orang itu tinggal di mana? Di pinggiran Paris. Di pinggiran. Maka di situ cuma ada pohon, ada hutan, ada sedikit sungai, dan ada ladang. Nah, mereka bukan melukiskan orang kaya di dalam istana. Saya lukisan petani yang kerja di ladang. Akhirnya lukisan itu tidak diterima. Lalu mereka bikin pameran sendiri. Bikin pameran sendiri. Itu namanya Barbizon School. Barbizon School mulai memakarkan pohon. Gambarkan matahari waktu sudah sore. Itu cahayanya bagaimana berubah. Gambarkan manusia yang bekerja berat. Gambarkan orang-orang. Ini orang miskin. Salah satu yang paling anggun jiwanya, itu ada Millet. Millet. Millet menggambar dua suami istri lagi cangkul sampai separuh. Dengar lonceng gereja, tang, berhenti. Mereka langsung berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, perasaan yang begitu natural, yang begitu dalam, begitu naif dari orang jujur di kampung, di desa, yang langsung dengar di belakang itu layar itu ada satu gereja yang kecil, atasnya satu bell tower, seolah-olah teng terdengar. Langsung mereka ingat, kita mau mendapat berkat dari Tuhan. Kita lagi cangkul, ini berkat. Mari kita berdoa. Suami berdoa, istri berdoa begini. Posturnya, kepalanya miringnya, tubuhnya bungkuknya sedikit, membuktikan satu keindahan manusia yang syukur kepada Tuhan. Ini tidak ada kalau di istana gini. Itu model paling jelek loh. Lu kira bagus ya? Orang pakai hiasan ini merah, ini biru, ini berlian kayak kucing ya. Dia kira dia paling cantik. Bagi saya jelek lah. Lebih baik dia bebek yang berenang. Itu natural. Jadi waktu Barbizon membuat lukisan-lukisan ini, mereka tidak diterima. Ya sudah, kita bikin pameran sendiri. Akhirnya banyak orang yang rakyat jelata, yang tidak mungkin pakai hiasan mahal, tidak mungkin pakai pakaian aristokrat, tidak mungkin mempunyai hidup seperti mewahnya orang-orang di istana. Mereka datang, menikmati keindahan, kesungguhan, cahaya matahari alamnya. Pelan-pelan itu dari Sicily. Lalu daripada itu satu-satu dari Kubot, daripada itu orang seperti Millet dan sebagainya mengaruskan seluruh lukisan menuju kepada satu jiwa alamiah yang tidak akademik. Sudah, dan pelan-pelan take over. Hal ini mengambil kembali. Waktu itu Manet melukiskan orang yang makan di tengah-tengah taman, tapi dia memang sedikit aneh. Dia bikin laki-laki makan di susu semua pakai jas, yang perempuan telanjang. Wah, lukisan itu begitu keluar langsung sama raja Prancis disingkirkan. Dia tidak mau. Tapi sekarang lukisan itu mahalnya luar biasa. Kalau tidak lebih daripada 50 juta dolar, nah mungkin kau dapat. Disingkirkan. Lalu pelan-pelan
Oh, raja itu Napoleon ketiga justru memilih satu lukisan yang dilukis oleh Carbonell, yaitu seorang perempuan yang cantik sekali berada di pantai, dari kanan sampai kiri hampir selesai. Seluruh kanvas itu ditempati oleh dia, dan dia telanjang lahir. Itu namanya The Birth of Venus. Lalu di atasnya beberapa malaikat melihat kepada dia. Dan si perempuan ini gini, tapi matanya melihat ke depan, seperti mengatakan, I am here, do you know? Kira-kira begitu. Raja pilih yang itu. Tapi di dalam kira-kira 50 tahun, seluruh dunia kesenian berputar arah, dan salon mulai habis. Lalu impresionis mulai keluar. Impresionis itu mau mengatakan apa? Mengatakan sebuah keindahan yang tidak pergi-pergi, terus berkesan di kepalamu, yang tidak mungkin engkau hapus. Nah, itu menjadi satu impresi, dan impresi yang mengandung makna yang kekal artinya. Itu menjadi satu suara alam untuk menggugah hati manusia. Dan hal-hal seperti ini misalnya Katedral Burgos, pada pagi cahaya dari sini, waktu sore cahaya dari situ, tengah-tengah matahari cahaya dari sini. Maka Monet menggambar perubahan cahaya dengan sesuatu dinamika yang begitu mengesankan. Dan beberapa lukisan cecer menjadi satu yang memberikan kesan dunia bergerak, matahari sinarnya berubah, dan keindahan harus ditangkap setiap saat. Nah, saudara-saudara, sejak itu maka impresionisme mengambil alih akan standar lukisan daripada salon. Lalu sesudah itu Van Gogh, Cézanne, lalu orang seperti itu semua merubah sistem daripada lukisan ini. Nah, saudara-saudara, saya hari ini bukan menjadi dosen lukisan, jadi saya berhenti dulu. Saudara-saudara, pada waktu zaman sedang robah, siapa yang sadar? Siapa yang masih terikat oleh tradisi yang kuno? Siapa yang tidak mempunyai perasaan kekekalan, hanya ikut ayun-ayun di tengah kesementaraan dan nilai yang berubah? Saudara-saudara, Nikodemus beda dengan semua orang Farisi yang lain. Dia mau tahu rahasia di belakang layar. Dia tahu seorang yang baru muncul di masyarakat menjadi daya tarik terbesar ini apa dia. Dan Yesus memberikan sindiran, kritikan, dan penghakiman kepada dia. Kamu guru Israel, kamu tidak tahu hal-hal ini? You talk to others something you yourself do not know. You never know about the born again. You never know about the academic study that is the life and the new life from Holy Spirit. Saya tidak tahu, karena di perjanjian lama saya tidak belajar itu. Siapa bilang tidak ada? Yesus tidak debat. Yesus pakai kalimat yang paling halus, mengutarakan kebenaran yang paling keras. Dan saya percaya orang pintar itu tidak usah dikerasin sudah mengerti sesuatu. Di dalam kelembutan ada sesuatu kekerasan, dia sadar. Anak kalau tidak pintar dimarah-marahin, akhirnya tidak robah, malah ambil pisau bunuh papai. Itu anak goblok. Anak yang pintar, papa tidak usah marah, cuma lihat dia, ayo langsung sadar dia apa salah dia, lalu dia berubah. Nikodemus begitu. Yesus cuma mengatakan kalimat yang sederhana. Kau guru Israel dan kau tidak mengerti hal-hal ini. Waduh, itu tusukan yang besar. You don't understand what you are teaching. You are courageous to teach others, but you yourself, you do not know. How can I know? I mean, tradition, there's no such thing. I never know what is to be born again. I never know what is born again by the Holy Spirit. What does it mean? Sebenarnya ada tidak ada, tapi dia tidak tahu. Di dalam perjanjian lama firman Tuhan sudah mencakup semua. Tapi orang Farisi comot-comot ayat-ayat mereka agak akademik, yang lain dibiarkan. Jadi mereka membaca Yesaya 53. Mereka tidak tahu itu Yesus datang untuk mati bagi kita. Mereka terus pikir mereka yang dianiaya oleh orang lain. Orang seperti ini tidak ada pengharapan. No hope for those who are not opening their heart for the illumination from Holy Spirit. Saudara-saudara, ada tidak ajaran diperanakan pula di dalam perjanjian lama? Ada. Nabi berkata, aku akan mengambil hati jantungmu yang membatu, lalu mengganti dengan hati yang bersifat daging. Itu peranakan pula. Itu new life.
Itu ada sifat yang lama semua diambil, lalu diberikan yang baru. Itu new life. Engkau tidak ngerti hal ini. Engkau guru Israel, engkau baca Alkitab, engkau teolog, engkau tidak ngerti hal ini. Itu sindiran yang besar sekali. Dan pada saat ini, saya kalau jadi Nikodemus, saya juga bingung gimana ya. Sudah terkenal di dunia, datang sini jadi kerucut. Sudah orang penting di masyarakat, ketemu Yesus, tidak tahu apa-apa. Jadi di luar semua, hebat. Di sini, tidak tahu apa-apa lu ya. Ya sudah, tidak tahu apa-apa. Jadi, ya sudah dengar, saya kasih tahu. You tidak ngerti ya, tapi you berasa mengajar. Saudara-saudara, manusia kalau dikasih tahu kelemahannya, reaksinya apa? Kalau reaksinya marah, orang itu tidak bisa maju. Tapi kalau orang ketemu orang yang lebih pintar dari dia dan memberitahu kesalahan dia rendah hati mengaku, orang itu bisa maju. Sekarang saya tanya, kamu orang apa? Orang yang kalau dimarahi terus engkau marah kembali, atau kalau dimarahi engkau mulai selidiki diri lalu berubah? Yang mana? Jujur, ayo tanya sebelahmu. Lu apa lu? Coba tanya. Saudara-saudara, yang sungguh-sungguh mau cari kebenaran, kalau ketemu yang dah sungguh-sungguh bisa memberi kebenaran, dia buang waktu. Saudara-saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh mencintai seorang pria, engkau mau bersiap menjadi istri orang yang baik, apapun mau kerjakan, tetapi engkau memberikan cintamu kepada seorang laki-laki yang mempermainkan perempuan, apa nilainya? Engkau korban diri, engkau bodoh. Jadi orang yang sungguh-sungguh, kalau menemukan orang yang sungguh-sungguh, berapa bahagianya. Saya mau menjadi pendeta yang sungguh-sungguh mengajar kebenaran. Tapi saya mau tanya, apakah kau sungguh-sungguh mau cari kebenaran? Nikodemus ada orang yang sungguh-sungguh, maka dia akhirnya ketemu Yesus. Yesus adalah sungguh-sungguh. Yesus berkata 25 kali, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Dengan sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Hanya di dalam Injil Yohanes 25 kali. Di antara 25 kali, dia mengatakan kalimat ini kepada Nikodemus, satu orang pada satu malam di 1 jam 3 kali. Siapa Nikodemus? Hak apa dia mendapatkan 1/8 dari ajaran Yesus tentang sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu? Itu bahagia luar biasa. Ada orang masuk ke gereja, oh senang, aku senang di gereja ini. Karena apa? Karena yang dikhotbahkan kebenaran. Nah itu anak baik. Ada orang masuk ke gereja, kenapa harus ke gereja? Di sini banyak orang kaya, ada kesempatan cari dagang. Itu kurang baik. Ada orang, engkau kenapa ke gereja ini? Banyak cewek yang cantik, waktu boleh pilih-pilih. Itu lebih tidak baik. Ada orang mengatakan di sini banyak orang bodoh, saya boleh tipu uang dari mereka. Itu paling tidak baik. Tapi ada satu macam lagi. Saya senang gereja ini karena di sini saya kepake. Saya bisa menonjolkan diri. Wah, ada kesempatan jadi pemimpin. Itu paling tidak baik. Dia bukannya mau kebenaran, dia maunya sendiri menjadi penting. Tuhan dia adalah gengsinya dia. Tuhan dia adalah kebolehan dia. Nah, di sini saya kepake, saya giat, saya rajin. Tapi kalau tidak bisa, saya mempamerkan kebolehanku, saya pergi. Silakan pergi. Kalau you bukan mencari kebenaran, tidak usah di gereja ini. Gereja ini didirikan untuk mengisi kebenaran untuk mereka yang sungguh-sungguh cari kebenaran. Mengapa Yesus buka pintu menerima Farisi? Mengapa Yesus menjamu akan Nikodemus? Karena dia tahu Nikodemus sungguh-sungguh mau cari kebenaran. Maka Yesus berkata kepada dia, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. 3 kali kepada satu orang, di dalam 1 malam, di dalam 1 jam. Yesus 3 kali memakai kalimat yang begitu indah, yang hanya di seluruh hidup dicantum di dalam buku Injil Yohanes. Cuma 25 kali. 3 kali untuk 1 orang. Dengan sesungguh aku berkata kepadamu. Sekarang yang ku katakan, ku tahu. Yang ku saksikan, ku lihat. Wah, ini standar. Ini prinsip. Ini teladan. Dan ini contoh untuk setiap zaman. Barang siapa berani mengajar, dia harus mengetahui. Barang siapa berani bersaksi, dia harus melihat. Kesungguhan itu diuji dalam 2 hal. Apa yang kau katakan dan apa yang kau saksikan. To say and to witness. What I say to you, I know.
What I witness to you, I experience. Yang ku saksikan, ku melihat sendiri. Yang ku bicarakan, ku tahu apa yang ku katakan. Jadi di sini perbedaan antara Yesus dengan orang Farisi sudah didistingkan, sudah dibedakan. You mengajar apa yang you tidak tahu. Aku memberitahu apa yang ku tahu. You menjadi guru, engkau tidak mengerti. Aku menjadi saksi, yang saksi dan ku lihat. Saudara-saudara, mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang jujur mencari kebenaran, dan jujur mendengar teguran, jujur mau bertobat, jujur mau berubah. Lalu kita menjadi orang yang memberitahu kepada orang lain dengan apa yang betul-betul kita tahu. Satu kali saya berada di Kanada. Saya waktu itu masih muda. Selain saya berkhotbah 2 kali, masih ada kesempatan 1 jam. Saya minta bawa saya pergi tempat gereja orang Kanada. Saya mau dengar khotbah orang Kanada, beres atau tidak. Setelah dari Berlin 3 minggu saya ikut 3 kebaktian gereja yang paling penting di kota Berlin. Saya kecewa luar biasa. 1 liberal, 1 sosial, dan 1 lagi ikut arus masyarakat. Saya mempertahankan teologi reform berkhotbah di situ tahun 83. Waktu saya sampai di Kanada, saya mau lihat pendeta di sini khotbahnya apa. Waktu saya masuk dalam 1 gereja, itu adalah di Montreal. Dan gereja itu People's Church. People's Church induknya itu di Toronto. Di Toronto di 3.000 tempat duduk. Didirikan oleh seorang namanya Dr. Oswald Smith. Tapi di Kanada itu namanya juga People's Church, cabang dari dia. Dan yang berkhotbah namanya Dr. Hamilton. Lalu saya mendengar di situ, perhatikan dari loteng balkon, karena saya lambat datangnya. Karena saya baru khotbah selesai, langsung kejar ke situ. Wah, khotbahnya luar biasa bagus. Dan sebelum dia selesai, sebelum doksologi, saya harus pergi. Karena saya harus khotbah lagi di lain tempat. Engkau kalau selalu lambat karena engkau baru khotbah datang, ya maklum lah ya, saudara-saudara. Nah, waktu saya sampai di pintu, waduh, salju turun sampai lebih 40 cm. Nah, saya tunggu orang bawa mobil bawa saya ke tempat lain. Lalu waktu itu seorang tua, perempuan kira-kira umur dalam 60, tangannya taruh di lengannya, kanan ke kiri bersilang ini. Lalu gemeternya kelihatan. Dia waktu lihat saya, "Are you a Christian?" Dia kira orang timur semua tua pekong gitu ya. "Are you a Christian?" Saya bilang, "Yes." "You often come here?" "No." "Are you the first time?" "Yes." "You come out. Do you like the preaching?" "I like it so much." Ya, saya cuma dengan rendah hati utarakan sesungguhnya dari hati saya. Lalu dia mengatakan 1 kalimat, "I like to come to this church." You know why? Orang tua ya. "I don't know." "May I know why you come to this church?" "Because Dr. Hamilton only preach, only say any sentence that he himself truly believe and deeply convicted. He never say something he doesn't believe himself." Saya suka datang ke pendeta ini. Saya suka dengar khotbahnya karena Dr. Hamilton hanya berbicara setiap kalimat daripada iman dia. Dia bicara apa yang betul-betul dia percaya itu kebenaran. So, saya mengatakan, I appreciate. I know the reason you come to this is so good, so excellent. I'm to follow. I'm to learn from you. Saya tidak pernah ketemu perempuan itu lagi. Kalau dia hidup sekarang sudah 110 tahun kali. Karena itu sudah 35 tahun yang lalu. Paling sedikit sudah 25 tahun. Dan dia waktu itu sudah umur 80 lebih. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah dengar kalimat ini. I appreciate Dr. Hamilton, my pastor, because he only teach every word that he himself deeply convicted. He only speak any words that he believe that is truth. So I come to this church. Saya kira orang datang mencari Tuhan dengan kemauan yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran itu sungguh-sungguh. Itu menjadi satu keindahan yang luar biasa. Are you this kind of people? Apakah aku boleh mendapatkan anggota gereja seperti ini? Karena aku berjanji seumur hidup di hadapan Tuhan memberitakan kebenaran. Dan saya mengharap kepada orang yang benar-benar mencari kebenaran. Yesus berkata kepada Nikodemus,
I speak and I know what I'm speaking. I witness because I have seen all these things. Ini satu teladan luar biasa. Sesudah itu Yesus tambah satu kalimat. Dan kalimat itu mengkagetkan saya. Selain anak manusia yang turun dari surga, tidak ada satu orang yang pernah naik ke surga. Nah, apa hubungannya? Kalimat ini hubungan apa dengan konversasi Yesus dengan Nikodemus? Tapi kalimat ini pasti pentingnya luar biasa. Sekali lagi dengar, Yesus mengatakan, kecuali anak manusia yang turun dari surga, tidak pernah ada orang naik ke surga. Kalimat ini kalau didengar dengan tidak mau taat, langsung Nikodemus boleh bantah. Gila lu. Siapa bilang tak ada orang naik surga? Alkitab mengatakan Enok naik surga. Alkitab katakan Elias naik surga. Betul nggak? Enok sama Elias, dua orang diangkat oleh Tuhan ke surga. Engkau siapa? Engkau dah baca kitab suci. Khotbahnya ngawur. Sudah pergi. Orang mau kritik Yesus gampang. Tapi kalau mereka mau rendah hati, mereka baru mengetahui perkataan Yesus akan koreksi kesalahan mereka. Mereka selama ini tak pernah tahu. Saya mau tanya, perjanjian lama salah tak? Perjanjian lama firman Tuhan tak? Kalau begini perjanjian lama mengatakan Enok diangkat Tuhan ke surga. Ada nggak? Ada orang naik surga nggak? Lalu Elias menerima angin api dengan kereta api dan dengan kuda api, turun dari surga. Lalu menunggu Elias naik. Begitu Elias naik ke kereta itu, kereta itu pergi. Lalu Elisa ketinggalan di situ. Oh, guruku. Oh, Nabi Elias. Engkau adalah api dan kereta daripada Israel. Lalu hilang. Dia naik ke surga. Alkitab catat. Kalau Alkitab 2 kali catat ada orang naik surga, kenapa Yesus bilang tak pernah ada orang naik surga? Kecuali aku turun dari surga. Semua manusia mau naik, Yesus mau turun. Nah, ini kekristenan. Inilah zat. Inilah satu substance. Ini satu keunikan, satu distinction. Kenapa agama Kristen lain daripada semua agama? Semua agama berusaha dari dunia ini ke surga. Hanya Kristus dari surga ke dunia. Arahnya lain. Kristus dari surga. Semua agama manusia menuju ke Tuhan. Dan Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini bedanya. Tapi Yesus mengatakan kecuali anak manusia, satu orang, tidak pernah ada orang naik surga. Apakah Yesus tidak baca kitab suci? Apakah Yesus sengaja melawan perjanjian lama? Atau Yesus datang mengkoreksi berarti perjanjian lama salah? Nothing in conflict. Perjanjian lama tidak salah. Orang pernah naik surga betul-betul dicatat. Dan catat mereka tak mungkin menipu. Karena mereka itu diwahyukan oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh perjanjian lama, Elias naik surga, benar. Enok naik surga, benar. Nothing wrong. Lalu begini, apa artinya? Saudara perhatikan orang yang pintar dan berstatus tinggi, berpengertian begitu dalam seperti Nikodemus, tidak berani sembarangan lawan. Ada orang dengar khotbah saya baru satu kali, satu kalimat tidak cocok sama dia, langsung marah-marah, langsung pergi, merusak nama saya. Oh, saya tahu itu orang yang tidak ada pelajaran, yang barbar. Biarin. Tapi orang mempunyai pengertian setinggi Nikodemus, dengar kalimat yang lain. Tidak perjanjian lama banyak hal memang saya kurang ngerti. Thank you God, thank you Jesus. You give me the new understanding of what is the changing of the heart. It means to be born again. Thank you. You show me. You illuminate me. You hint me. You let me know what is the so deep teaching of the original meaning of the Bible. I thank you. But this time I do not understand why you say, besides the Son of Man, no one had ever been in heaven. Go to heaven. Only you come down from heaven. Apa artinya? Saudara-saudara, karena pengertian heaven yaitu situ. Earth sini, ini bumi, itu langit, bumi langit. Yang di sini lapar ke situ, yang ke situ tidak pernah balik. Yang belum pergi tidak bisa kasih tahu langit itu apa. Yang balik tidak mungkin. Jadi yang bicara semua tidak pernah pergi. Yang pernah pergi tidak pernah balik. Jadi langit ya itu atas itu, yang biru-biru itu loh, biru. Yang di bawah ini
Ini bumi, itu langit. Tapi Yesus di sini memberikan satu iluminasi, pencerahan, satu new inspiration, satu release, satu new inspiration. What is true heaven? Bagaimana tahu? Karena Yesus dari mana? Dari langit. Langit apa? Di dalam Alkitab itu langit berlapis-lapis. Dia bilang, masa? Kapan kita tahu? Di Perjanjian Baru, Paulus berkata, aku mengenal seseorang di luar tubuh, di dalam tubuh saya tidak tahu. Tapi orang itu pernah naik ke langit lapisan keberapa? 3. Ya. The threefold of heaven. Dia di langit lapisan ketiga, yang ketiga itu mendengarkan rahasia misteri dari Tuhan Allah. Berarti apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus pasal 3 betul. You read my letter, you will know how deep I understand the mystery of God. Bacalah suratku, engkau mengerti berapa dalam aku mengetahui rahasia dari kebenaran Tuhan Allah. Karena dia pernah diangkat sampai lapisan ketiga, mendengar suara misteri dari Tuhan Allah. Berarti kita Perjanjian Baru langit berapa susun? Berapa? Jawab dong. Berapa? Masih tidak tahu. Lapisan ketiga tidak tahu berapa susun. Langit. Berapa susun? 3 susun. Lalu kita mau tanya, susun pertama itu langit apa? Susun kedua langit apa? Susun ketiga langit apa? Maka kita kalau bikin rumah ini, itu namanya langit-langit. Ini bukan langit tapi langit-langit. Langit-langitan. Ya. Seperti bukan monyet tapi monyetan. Ya. Ini langit-langitan. Ini langit palsu. Tetapi ada 3 lapisan. Lalu 3 itu apa? 2 itu apa? 1 itu apa? Ini Perjanjian Baru. Di atas langit 3 lapisan. Neraka tidak ada lapisan. Pokoknya NEREKA, neraka. Lalu di Perjanjian Lama adakah lapisan langit? Coba jawab. Siapa pernah baca kitab di dalam Perjanjian Lama ada lapisan langit? Ada nggak? Tidak ada satu yang bisa jawab ya. Siapa yang pernah baca Perjanjian Lama ada lapisan langit? Coba angkat tangan. Ada nggak? Ada. Begitu banyak yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita tidak ngerti. Kita cuma baca sepintas. Untuk ayo lu berapa pasal, gua berapa pasal, gua menang ya. Itu kayak anak kecil sekolah minggu. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama juga 3 lapisan langit. Masa? Di mana sih? Pasal apa sih? Sekarang saya tanya, ada nggak? Di Perjanjian Lama ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Mau tahu? Saya kasih tahu ya. Hari Salomo mempersembahkan bait Allah, di dalam doanya muncul satu kalimat. Ya Allah, langit dan langit di atas langit. Berapa ini? Langit dan langit di atas langit. Toh tidak cukup menjadi tempat hunian. Siapakah kami yang boleh mendirikan satu bait Allah untuk tempat perdiamanmu? Nah di situ pertama kali dalam Alkitab, the heaven above the heaven, the first layer of heaven and the second of heaven. 2 layer is not enough, but you are not in these 2 layer, you are in above one. Itu tempat namanya apa? In the highest. Glory to God, glory to God in the apa? Highest. Habis. Berarti tidak ada lapis keempat. Yang disebut the highest itu apa? Lapisan ketiga. Jadi Perjanjian Lama langit 3 lapisan. Perjanjian Baru langit 3 lapisan. Lapisan yang ketiga adalah lapisan yang tertinggi, namanya in the highest. Waktu Yesus lahir, malaikat Jibril berkata kepada Maria, the son you are giving birth to should be called the Holy One of God, the Son of God in the highest. Yesus dari mana? Dari langit yang tertinggi. Dari pengertian seluruh kitab suci baru kita tahu apa artinya. Yesus mengatakan ayat ke-13 kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun pernah naik ke surga kecuali anak
yang turun dari sana. Dan ini ayat di dalam terjemahan Tionghoa mengkagetkan, menulis begini. Selain anak manusia yang turun dari surga, tetap berada di surga, tidak ada orang siapapun yang pernah masuk surga. Wah, ini beda sekali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengatakan selain anak manusia yang turun dari surga, tidak ada orang naik surga. Bahasa Tionghoa mengatakan 除了从天降下人就在天的，没有人升过天。Dan di situ makna yang sesungguhnya adalah tidak pernah orang naik setinggi sampai in the highest. Dan Kristus bukan dari langit ini biasa, dari in the highest. Dan dua lapisan di bawah itu apa? Saya akan akhiri pengertian ini. Orang bilang lapisan pertama itu atmosfer. Lapisan kedua, the place of a galaxy and Milky Way. Seluruh alam semesta. Kalau demikian, baru lapisan ketiga, spiritual heaven, yaitu tempatnya rohani. Saya bilang itu tafsiran tidak benar. Kenapa? Yang disebut atmosfer itu 165 km di atas permukaan bumi, dengan udara makin tinggi, makin tipis, makin tinggi, dan suhunya makin tinggi, makin dingin. Herannya makin dekat matahari bisa makin dingin ya. Bukan karena jarak, karena lapisan atmosfer itu menyimpan kepanasan. Menyimpan kepanasan. Dan makin padannya udara, simpanan panasan itu tahan 24 jam. Sehingga pagi sama malam cuma beda. Dari umpama 32 derajat menjadi 24 derajat. Tetapi kalau tidak ada atmosfer, tidak ada oksigen, tidak ada udara yang membungkus ini, atmosfer itu kalau hilang, pagi bisa panasnya sampai 70 derajat. Malam bisa di bawah 20 derajat. Manusia akan dingin setengah mati malam. Sebelum mati panas setengah mati, lalu malam dingin setengah mati lagi. Maka Tuhan kasih atmosfer supaya kita bisa rasa comfort zone, comfort climate. Ini lapisan pertama. Saya percaya lapisan ini sama lapisan galaksi itu satu lapisan. Itu langit pertama. Dunia ini cuma 1/1,3 juta besarnya daripada matahari. Matahari cuma 1/5000 daripada planet yang namanya Vega. Dan Vega cuma 1/jutaan daripada komet dan yang lain yang besar sekali. Saudara-saudara, dunia ini terlalu besar. Ini semua saya sebut sebagai langit pertama. Langit kedua ada langit orang rohani pergi yang melampaui materi yang dicipta oleh Tuhan. Langit kedua adalah langit daripada tempat orang-orang yang diizinkan Tuhan pergi, tapi sifat rohani. Langit lapisan ketiga itu tidak ada siapapun bisa masuk kecuali Tuhan Allah sendiri. Itu namanya in the highest. Nah, Yesus mengatakan kalimat ini kepada Nikodemus. Saudara tahu tidak? Saya turun dari tempat yang paling highest itu ke bumi ini. Dan semua orang tidak pernah ke situ. Saya waktu turun masih ada di situ. Arti apa? Secara sifat manusia, I am what became flesh. I'm with you. I'm limited one in the created world. But secara spiritual, I am God, omnipresence, no limit, no bondage, everywhere and beyond where, even in the highest, I'm there. Saya percaya Nikodemus kaget. Seluruh malam semua kalimat Yesus dia kaget tidak habis. Dan akhirnya baru dia sadar, pelan-pelan cerna. Maka orang pintar seperti Nikodemus tidak bisa mengambil keputusan, oh ya saya mau percaya Yesus Kristus. Di pasal 3, yang mau terima Tuhan Yesus mesti dengar khotbah begitu sulit. Pasal keempat, seorang perempuan Samaria langsung kasih tahu, lu ada 5 suami, langsung dia bertobat. Sekarang kita melayani Tuhan dua macam gereja. Gereja reform sulit mempertobatkan orang karena harus menjelajah pikiran yang dalam, memberikan firman yang tidak gampang dicerna. Kita teruskan semua rahasia yang dalam dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Lepaskanlah kami ya Tuhan dari ikatan-ikatan yang selama ini telah membelenggu kami. Beri kepada kami pengertian yang lebih mendalam, supaya kami beriman sungguh-sungguh kepada kebenaran yang sejati.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.